Wang Lin dengan cepat menyerbu ke pintu keluar. Setelah waktu yang singkat, ia tiba dalam jarak 30 kaki dari pusaran keluar. Tetapi ketika dia tiba, tepat di atas pintu keluar dari dunia ketiga, keretakan ribuan kaki panjangnya terbuka. Ini mengeluarkan cahaya merah. Wang Lin kaget, tapi wajahnya tetap tenang. Dia segera menggunakan teknik yang diberikan kaisar kuno kepadanya di pusaran air. Saat keretakan muncul, dia masih menyerbu ke pusaran air. Petir ungu muncul, menyeretnya ke pusaran air. Saat dia memasuki kolam pusaran air, Wang Lin jelas melihat setan besar keluar dari celah. Semua terlihat ekstasi di mata mereka ketika mereka melihat Wang Lin di pusaran air. Mereka semua menyerbu ke arahnya. Jantung Wang Lin berdetak kencang. Salah satu iblis dalam kelompok itu dapat menghancurkan Wang Lin dengan lambaian tangan. Dengan pemikiran itu, Wang Lin menghilang ke pusaran air. Semua iblis mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah Wang Lin keluar dari pusaran air, ia dengan cepat mulai melarikan diri tanpa berhenti. Area itu adalah alun-alun persegi dengan lusinan pilar yang mencapai langit. Di tengah pilar adalah array transfer melingkar yang bersinar merah. Di sekitarnya ada tabung yang terhubung ke transfer array. Mereka tampak seperti mengisi bahan bakar dengan cairan merah gelap. Sinar merah seperti iblis dipancarkan oleh cairan yang dipasok ke dalam array. Saat Wang Lin muncul, dia memindai seluruh area dengan indera surgawi tanpa ragu-ragu. Dia menemukan bahwa tidak ada pusaran air di daerah ini, hanya array transfer. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke sebelah array transfer. Setelah melihatnya, ia mengeluarkan pedang racunnya dari tasnya yang dipegangnya dan mematahkan 10 duri. Pedang racun menghilang kembali ke dalam tasnya. Dia menggerakkan tangannya untuk membentuk lingkaran ilusi, lalu dia membatasi 10 duri. Setelah selesai, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan meludahkan seteguk ki emas. Ki emas berubah menjadi benang saat memasuki duri. Seluruh tubuh duri bergetar dan tersebar ketika mereka mulai berputar dengan lingkaran ilusi. Tak lama setelah itu, Wang Lin melangkah ke array transfer tanpa ragu-ragu. Saat tubuhnya memasuki array transfer, sinar cahaya merah keluar dari samping dan menutupi seluruh array transfer. Dalam sinar merah berfluktuasi, tubuh Wang Lin mulai mendistorsi sampai menghilang tanpa jejak. Sinar merah mulai menyebar sampai semuanya kembali normal. Pada saat itu, lingkaran ilusi Wang Lin telah tertinggal tersebar ke segala arah dan menciptakan batasan yang mengelilingi seluruh array transfer. Mengikuti gerakan tiba-tiba dari lingkaran ilusi, duri dengan cepat terbang ke barisan transfer, menembus ke dalam pembuluh darah dan menyebarkan racun ke dalamnya. Setelah sekejap, seluruh array tidak lagi memancarkan sinar merah, tetapi lampu hitam. Bagaimanapun, cahaya hitam itu tidak bertahan lama dan perlahan-lahan berubah merah lagi. Pada saat yang sama, di pintu masuk ranah keempat, banyak setan dari Laut Darah muncul dan dengan cepat tiba di sebelah barisan transfer. Salah satu penggarap iblis melihat array dan berkata, "Array telah dihancurkan, butuh 3 jam untuk pulih." Itu tidak masalah, tubuhnya sangat besar. Pemakan jiwa tidak akan bisa memasuki laut pengetahuan. Selama dia tidak memasuki laut pengetahuan, dia tidak akan bisa pergi. Dalam 3 jam kami akan berpisah untuk pencarian. Kali ini kita harus menangkapnya hidup-hidup. Wang Lin merasa seperti jiwanya dan tubuhnya terpisah. Segera setelah itu, dia dengan jelas melihat tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat yang menariknya ke arah pusaran air. Sepanjang waktu itu, dia merasa seperti tubuhnya menghilang dan hanya indera surgawi yang tersisa. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, kekuatan di sekitar tubuhnya menghilang saat dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat dunia biru. Ini adalah tempat yang sangat aneh, langit biru, dan begitu pula tanahnya. Dapat dikatakan bahwa dunia ini tidak memiliki tanah, hanya langit, karena tanah itu benar-benar hanyalah langit yang lain. Wang Lin tertegun sejenak, lalu memulihkan ketenangannya.
Sesaat sebelum dia dipindahkan ke sini, dia ingat bahwa suara itu mengatakan bahwa dia akan dipindahkan ke tepi Laut Qi. Dengan kalimat itu, Wang Lin tahu bahwa ini adalah dunia keempat. Hanya saja, ranah keempat tidak memiliki hambatan, hanya digunakan sebagai lokasi transfer. Wang Lin berpikir bahwa dia sudah memasuki tubuh dewa kuno, tepat di luar Laut Qi. Dia merenung sedikit dan menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa di antara semua pembudidaya yang mencoba, dia akan menjadi orang pertama yang memasuki tanah dewa kuno. Sebelum dunia ketiga, Wang Lin masih memiliki harapan untuk memasuki tanah dewa kuno. Tapi sekarang dia merasa bahwa tempat ini bukan tempat yang penuh dengan harta dan pil abadi seperti yang dikatakan Duanmu. Terutama di jalan keluar ketiga. Ketika semua iblis seperti Bongkok Meng muncul, membuat Wang Lin merasa seperti ada batu besar yang membebani hatinya. Wang Lin memiliki perasaan bahwa dia telah memasuki tempat yang tidak seharusnya dia masuki. Terutama mata setan-setan itu ketika mereka melihat Wang Lin. Dia sangat pintar dan setelah menganalisanya sekali, dia menyadari itu pasti ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh jiwa besar yang hampir menjadi pemakan jiwa. Sebelumnya hanya Bongkok Meng dan satu lainnya muncul, tetapi ketika aku akan pergi, tiba-tiba banyak yang muncul. Mereka pasti mengejarku. Sepertinya ada hubungannya dengan jiwa besar itu yang menyadari identitasku sebagai seorang pemakan jiwa. Saat Wang Lin berpikir, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak maju. Dia merasa bahwa setan-setan itu tidak akan menyerah begitu saja dan mungkin tiba-tiba muncul di depannya. Yang perlu dilakukan Wang Lin sekarang adalah dengan cepat meninggalkan negeri dewa kuno yang aneh ini. Wang Lin membanting tasnya dan sepotong batu giok muncul. Dia sedikit berkonsentrasi pada potongan batu giok, kemudian ekspresinya menjadi gelisah. Dia menyingkirkan potongan batu giok dan dengan cepat membentuk lingkaran ilusi dengan tangannya. Sepotong batu giok berisi set tanda tangan yang harus dibentuk untuk membuat terowongan untuk pergi dari sini. Seperti yang dinyatakan oleh Kaisar kuno. Ada lebih dari 400 tanda yang harus dibuat sebelum seseorang dapat membentuk sebuah terowongan. Wang Lin merasa agak aneh setelah membentuk set pertama. Dia terus membentuk set sampai set ke-34, di mana dia berhenti dan wajahnya memucat. Set ke-34 ini tampak seperti set lainnya, tetapi dalam kenyataannya, ia menggunakan Ling Qi tanpa diketahui orang. Itu menyebabkan Ling Qi-nya berfluktuasi. Wang Lin merenung sedikit dan pindah ke set ke-35. Dia dengan cepat membentuk semua set di potongan batu giok satu persatu. Ketika dia menyelesaikan set terakhir, dia menekan tangannya ke depan dan pusaran air muncul, memancarkan udara gelap. Namun, seketika pusaran air muncul, itu runtuh di depan Wang Lin dan menghilang. Saat ia terus membentuk set, Ling Qi di tubuhnya mulai sangat berfluktuasi. Tidak sampai pusaran air menghilang bahwa Ling Qi-nya menjadi tenang kembali. Mata Wang Lin bergetar saat dia menatap pusaran air yang muncul. Teknik yang sangat beracun, dia menyeringai. Pusaran air yang dibentuk oleh teknik ini berputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan semua pusaran keluar berputar searah jarum jam. Jika tidak melihat dari dekat, mereka tidak akan melihat perbedaannya. Adapun jika menggunakan teknik ini untuk membentuk pusaran air berlawanan arah jarum jam, akan membuat jalan keluar untuk meninggalkan tempat itu, Wang Lin tidak yakin. Tetapi dia yakin bahwa jika dua pusaran air bertemu, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa jalan keluar diciptakan oleh tabrakan dari dua pusaran air. Namun, ketika Wang Lin menggunakan teknik ini, ia memperhatikan bahwa dari set ke-34 dan seterusnya, Ling Qi di tubuhnya mulai berfluktuasi. Semakin banyak set yang dia bentuk, semakin berfluktuasi hingga mencapai batasnya pada set terakhir. Jika Wang Lin tidak menyadari bahwa itu hanya Ling Qi-nya yang berfluktuasi dan tidak berbahaya, dia akan segera berhenti membentuk set. Namun sekarang dia melihat pusaran air, matanya tiba-tiba menjadi dingin.
Dia tidak yakin apakah teknik ini bisa membantunya meninggalkan tempat ini, tapi dia tahu bahwa saat kedua pusaran air bertabrakan, Ling Chi-nya akan lepas kendali. Bahkan mungkin meledak di tubuhnya dan menyebar ke Jiedannya, membelah Jiedannya menjadi dua. Wang Lin bisa menyadari hal ini karena setiap kali dia memasuki pusaran air, dia bisa merasakan Ling Chi-nya bersemangat dan bertindak keras untuk sesaat. Meskipun itu hanya sesaat, jika itu terjadi di antara dua pusaran air dengan putaran berlawanan, efek lanjutan pada tubuh Wang Lin adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Itu diam. Tekniknya sudah diverifikasi, tetapi belum perlu meninggalkan tempat ini. Pertama, Wang Lin ingin melihat apakah mungkin untuk memasuki ruang pemberontakan surga. Jika dia bisa memasuki ruang pemberontakan surga, maka kesempatannya untuk melarikan diri akan meningkat banyak. Ekspresinya tenang, tapi ada sedikit kejutan di matanya. Tidak ada batasan di ruang pemberontakan surga. Itu bisa dimasukkan kapan saja. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan tas kaisar kuno. Dengan pemindaian akal surgawinya, kekuatan yang menghalangi datang dari tas. Ini berarti bahwa kaisar kuno masih hidup. Wang Lin tidak yakin dengan situasinya. Saat itu tas Bongkok Meng telah kehilangan akal surgawi, tapi Bongkok Meng tampaknya masih hidup. Sekarang Wang Lin memiliki dua kantong kepemilikan yang tidak bisa dibuka. Salah satunya adalah kaisar kuno, dan yang lainnya adalah yang ia temukan di sebuah gua di kuil perang Shinto dari kerangka misterius. Kedua tas masih memegang rasa surgawi dari tuan sebelumnya. Dengan itu, Wang Lin tidak bisa mengakses tas. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia menyentuh tas dan mengelilinginya dengan akal surgawi untuk mencegah kaisar kuno merasakannya. Setelah selesai, dia melesat seperti panah ke kejauhan. Sasarannya adalah laut pengetahuan dewa kuno. Bagaimanapun dia menerima sepotong batu giok untuk membuat bendera pembatasan dan bahan yang diperlukan untuk membuatnya berada di dalam laut pengetahuan. Dia ingat bahwa Duanmu dan yang lainnya mengatakan bahwa tubuh dewa kuno sangat besar. Dewa kuno lebih besar dari seluruh bintang Suzaku. Jaraknya tidak terbayangkan. Meskipun wilayah itu luas, tidak ada kehidupan atau batasan, hanya keheningan. Wang Lin tidak berhenti dan terus maju. Dalam tubuh dewa kuno tidak ada batasan pada indera surgawi seperti dunia luar. Jiwa Wang Lin menerima banyak dari dunia ketiga, terutama jiwa besar yang hampir menjadi peminat jiwa, yang memungkinkan jiwa Wang Lin tumbuh dengan cepat. Ketika dia menyebarkan indera surgawi, itu bisa membentang ribuan mil. Sebagai hasilnya, dia melacak sekelilingnya dengan indera surgawi sementara dia terbang ke depan. Setelah waktu yang lama, Wang Lin berhenti dengan ekspresi kaget, menatap ke kejauhan. Ling Qi di tubuhnya mulai menjadi ganas, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menariknya, menyebabkan Ling Qi-nya berada dalam keadaan bersemangat. Tak lama setelah itu, dengan indera surgawi, ia mendeteksi gelombang Qi biru tua bergulir dari kejauhan. Gelombang Qi setinggi ribuan kaki dengan panjang yang bahkan tidak bisa diperkirakan. Gelombang Qi benar-benar jauh, tapi gemuruh yang dihasilkan masih bisa terdengar. Setelah beberapa detik, gelombang Qi semakin dekat, menyebabkan Ling Qi berfluktuasi, bahkan lebih keras. Tanpa kata, Wang Lin berbalik dan terbang darinya. Gelombang Qi itu terlalu aneh, dan Wang Lin sangat khawatir. Apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah bahwa ia kehilangan kendali atas Ling Qi di tubuhnya. Ketika Ling Qi bergetar hebat, kecepatannya melambat banyak. Gelombang Qi semakin dekat. Deru membuatnya terdengar seperti tepat di belakang Wang Lin. Wang Lin terkejut, tapi matanya tetap tenang. Dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dari gelombang Qi. Jadi dia mengarahkan tangan kanannya ke alisnya, dan manik-manik surga pemberontakan keluar. Tubuh Wang Lin dengan cepat mulai memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah sekitar 10 napas, gelombang Qi meraung melewati tempat Wang Lin menghilang. Setelah beberapa saat, bayangan Wang Lin secara bertahap mulai muncul sampai ia menjadi nyata lagi. Dia menatap gelombang Qi yang lewat untuk waktu yang lama, merenungkan apa yang baru saja dia saksikan. Setelah menatap sebentar, dia terus terbang ke depan.
6 keinginan iblis muncul dalam jarak 1000 kaki dari jalan keluar dunia ketiga. Cahaya merah memudar di sekitarnya, mengungkapkan wajah pahit dan kurus. Di tangannya, dia memegang kerangka yang tidak memiliki lengan. Ada bintik-bintik emas di kerangka itu, melepaskan sinar kecil cahaya keemasan. Sebagian besar daging di tubuhnya hilang dalam perjuangan melawan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Yuan Yingnya berada di ambang kehancuran. Ada banyak jiwa pengembara di tubuhnya. Sekarang dia bahkan tidak punya energi untuk mengaktifkan teknik keinginannya lagi. Dia hanya bisa menunggu jiwa-jiwa pengembara untuk menghabisinya atau agar tuannya menangkapnya. Dalam hatinya, dia benar-benar berharap tuannya bisa mengejar sebelum jiwa-jiwa pengembara menghabisinya, bahkan jika berubah menjadi iblis. Dia lebih suka mempertahankan hidupnya. Sayangnya, keinginannya ini akan sangat sulit untuk dicapai. Karena pada saat itu, garis pertahanan terakhir Yuan Yingnya runtuh dalam sekejap dari serangan jiwa yang berkeliaran, memperlihatkan jiwa Zifunya. Jiwa yang berkeliaran mengungkapkan ekspresi rakus dan menumpuk ke depan. 6 keinginan iblis tidak berdaya saat ini, tetapi kerangka di dalam dirinya melepaskan cahaya keemasan. Sejumlah besar cahaya keemasan datang dari kerangka dan mengelilinginya. Segera jiwa-jiwa pengembara yang menerkamnya mulai menjerit dan dengan cepat meninggalkan tubuhnya untuk melarikan diri dari cahaya keemasan. 6 keinginan iblis melongo melihat apa yang baru saja terjadi di depannya. Setelah jiwa-jiwa pengembara pergi, dia dengan cepat mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat menatap kerangka di tangannya. Dia merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Saat dia menyadari hal ini, dia menyingkirkan perasaan curiga di dalam hatinya dan menuju keluar dari dunia ketiga. Keretakan besar di dekat pintu keluar sudah ditutup. Tanpa halangan dari jiwa-jiwa pengembara, ia segera tiba di pintu keluar dan melangkah ke pusaran air. Dia merasa sangat lega pada saat itu. Ranah ketiga terlalu menakutkan. Jika dia bisa melarikan diri dari sini, dia bersumpah untuk tidak pernah kembali. Dia ada di dalam pusaran air. Saat kilat ungu turun, dia melambaikan tangannya dan melakukan serangkaian teknik tangan. Setelah dia selesai, Yuan Yingnya menyusut dalam jumlah besar. Teknik itu mendarat di kerangka. Cahaya keemasan bersinar lebih terang ketika tulang mulai retak, sebelum meledak menjadi debu dan mulai menyebar ke segala arah. Di tengah awan abu ada bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. 6 keinginan iblis melambaikan kedua tangannya, membuat abu berserakan ketika bintik-bintik emas berkumpul untuk membentuk tulang lengan emas mengkilap. Namun, pada tulang lengan ini hanya ada 4,5 jari, setengah dari jari manis hilang. Saat tulang lengan muncul, garis-garis ungu petir yang tak terhitung jumlahnya. Di pusaran air berhenti di tempat mereka berada, sama sekali tidak bergerak. 6 keinginan iblis bahkan tidak terlihat saat dia mengambil lengan yang hampir lengkap dan meludahkan seteguk Ling Qi. Ling Qi dengan cepat diserap oleh lengan. Setelah itu, 6 keinginan iblis mulai membentuk set segel tangan. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa ini adalah set segel tangan yang sama yang dia dapatkan dari Kaisar kuno. Tetapi bukannya hanya sekitar 400 set, ada lebih dari 1000 set. Segera pusaran air tiba-tiba muncul di hadapannya. 6 keinginan iblis mata dewa menyala. Alasan dia berani datang ke sini adalah karena dia merasa sudah sepenuhnya memahami tulang lengan ini, dan dengan itu dia akan bisa pergi seperti 1000 tahun yang lalu. Tulang lengan adalah harta warisan yang dicari Wang Lin. Setelah 1000 tahun, 6 keinginan iblis merasa dia akhirnya memecahkan misteri tulang lengan. Dia khawatir itu akan dicuri, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jadi dia dengan susah payah memasukkan harta warisan ke seorang murid. Tidak seorang pun akan bermimpi bahwa harta warisan tidak ada dalam tasnya untuk dipegang, tetapi pada pemuda yang mengikutinya. Berkat koneksi yang dia miliki dengan tulang, dia bisa menggunakannya kapan saja, jadi itu aman. Juga tulang lengan adalah harta warisan dari tanah dewa kuno, jadi tidak ada batas yang ditempatkan di sana.
Dengan demikian, muridnya dapat memasuki tanah dewa kuno tanpa masalah. 6 keinginan iblis tertegun untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama, petir ungu yang membeku di udara turun dan memukulnya, menyebabkan dia menghilang dari jalan keluar dari dunia ketiga. Setelah dia menghilang, penyihir iblis langit muncul. Dia mengungkapkan senyum aneh dan berkata, "Muridku yang baik, kamu harus berhasil sehingga kamu tidak menyia-nyiakan usaha tuanmu untuk membuka rahasia lengan untuk menyelamatkanmu dari jiwa-jiwa yang berkeliaran dan menghentikanmu dari pergi." Seluruh tubuh Wang Lin seperti kilat. Dia dengan cepat terbang melalui daerah di luar Laut Qi Dewa kuno. Namun, arahnya telah berubah. Alih-alih bergerak maju, dia sekarang naik. Dia tidak tahu berapa lama dia terbang. Lingkungannya persis sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena akal surgawi, dia akan berpikir bahwa dia terbang di tempat. Selama waktu ini ia bertemu lebih dari 10 gelombang Qi. Dia menghindari mereka semua dengan pergi ke ruang pemberontakan surga. Perlahan-lahan, dia memperhatikan beberapa petunjuk. Tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, gelombang Qi dibentuk oleh Ling Qi. Wang Lin sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Gelombang Qi ini jelas berasal dari pusaran Ling Qi Laut Qi. Jika hanya pusaran air yang bisa menghasilkan gelombang Qi sekuat itu, bukankah seluruh Laut Qi sudah mencapai tingkat Qi yang tak terbayangkan? Jika dewa kuno ini sudah mati, mengapa Ling Qi-nya masih beredar? Selain itu, Wang Lin memperhatikan bahwa ketika ia terbang ke depan, gelombang fluktuasi yang menyebabkan suasana hatinya berubah datang dari semua sisi. Gelombang ini tidak membahayakan. Itu hanya sedikit, tetapi mereka meningkatkan kewaspadaan Wang Lin. Dia memeriksa lokasi Laut Qi-nya sendiri untuk referensi. Di atas Laut Qi adalah titik nenek moyang dan di dalamnya ada lautan pengetahuan Zifu. Sementara Wang Lin terbang, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. Tetapi informasinya terlalu sedikit. Rasanya selalu ada kabut di matanya, mencegahnya melihat kebenaran. Seluruh negeri dewa kuno memiliki suasana yang aneh. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa kata, dia menunjuk alisnya dan menghilang ke ruang surga pemberontakan. Pada saat yang sama, kilatan cahaya putih muncul di dekatnya. Saat cahaya putih memudar, 6 keinginan iblis muncul. Wajahnya cemberut. Dia melihat lengan emas di tangannya, lalu melihat sekelilingnya. Dia tertegun sejenak. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dia melihat sekelilingnya lagi, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi ekstasi. Ini, dewa kuno ini jelas sudah mati, tetapi tempat ini masih memiliki fluktuasi keinginan yang kuat. 6 keinginan iblis. Mata dewa menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia bisa merasakan fluktuasi datang dari semua sisi. Fluktuasi ini baginya jelas semua jenis keinginan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, melemparkan mantra ke udara. Qi hitam seperti ular tipis muncul di hadapannya dan terbang menjauh, menuju ke kejauhan. 6 keinginan iblis membuka mulutnya dan menghisap udara. Cahaya hitam langsung berbalik dan tersedot juga. Wajah 6 keinginan iblis sekali lagi mengungkapkan ekspresi ekstasi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dari menyerap jejak keinginan itu, dia telah memulihkan semua Yuan Ying yang telah hilang dari jiwa-jiwa yang berkeliaran. 6 keinginan iblis, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memindai area dengan indera surgawi dan menemukan tidak ada yang abnormal. Dia segera membuka lengannya, kedua lengan membentuk segel yang berbeda, sementara dia duduk bersila. Dia berteriak, "Takut keinginan datang." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ketika dia membentuk segel dengan tangannya, Qi hitam muncul di sekelilingnya. Semua Qi hitam dibebankan ke 6 keinginan iblis. Secara bertahap semakin banyak Qi hitam terakumulasi sampai menutupi area yang sangat besar. Di sekitar tubuh 6 keinginan iblis. Tubuhnya seperti lubang hitam tanpa henti menyerap Qi hitam. Ekspresinya menjadi lebih percaya diri. Dia mengungkapkan sedikit kejutan di wajahnya. Dia jelas bisa merasakan bahwa
Ketakutan keinginan dalam tubuh dewa kuno lebih besar dari yang dia bayangkan, jauh di atas harapannya. Waktu perlahan berlalu. Dari 100.000 kaki jauhnya, penyihir iblis langit mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia melihat ke arah 6 keinginan iblis. Dia bergumam pada dirinya sendiri. "Serap, muridku yang baik, teruslah menyerap. Untuk rencana tuanku, kau harus menunjukkan kinerja yang bagus." Dia tersenyum aneh. Kedua tangannya saling bersilangan, menyebabkan cahaya biru dengan cepat menyebar ke segala arah, langsung menutupi segala sesuatu dalam jarak 1 mil. Setelah dia selesai, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Senyumnya semakin lebar. Dia berpikir, murid yang baik, saat itu perhitungan guru Anda benar. Sifat gila Anda akan menjadi dinding yang menghalangi jalur kultivasi Anda. Tetapi melihat sekarang, sifat gila Anda ini akan membantu rencana orang tua ini akhirnya berhasil. Waktu perlahan berlalu. Kabut hitam tak berujung menutupi daerah dengan radius 1 mil sekarang. Jika bukan karena penyihir langit iblis mencegahnya, kabut hitam akan terus menyebar. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, kabut memudar. 6 keinginan iblis mengungkapkan cahaya yang gila. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Keserakahan keinginan, ayo. Dia berteriak kalimat lain. Tidak lama kemudian, kabut merah tiba-tiba muncul sampai menutupi radius 1 mil di sekelilingnya. Setelah itu, hasrat rush, hasrat kesenangan, hasrat cemburu, keinginan obsesi, dan sejenisnya, semuanya dilahap oleh 6 keinginan iblis. Apa yang dikatakan tuannya, penyihir iblis. Langit benar. Kelemahan terbesarnya adalah keinginannya untuk meningkatkan kultivasinya. Jika diberi kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, ia benar-benar tidak akan menyerah. Bahkan sampai sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti, tetapi terus menyerap semua keinginan tanpa henti. Ketika keinginan obsesi diserap olehnya, tubuhnya mengeluarkan bau yang mengerikan. 6 keinginan dalam tubuh dewa kuno tersebar karena beberapa perubahan dalam jiwa dewa kuno sebelum kematian. 6 keinginan iblis sekarang telah menyerap sebagian dari keinginan dewa kuno dan mencapai tingkat dalam metode penumbangan iblis, langit misterius yang melebihi harapan sang pencipta. Penyihir iblis langit, dari apa yang menjadi level tertinggi. Pada saat itu, penyihir iblis langit menunjukkan senyum. Bahkan wajahnya yang biasanya suram tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat bergegas menuju 6 keinginan iblis. Muridku yang baik, tugasmu telah selesai. Sepertinya orang tua ini tidak mengadopsi Anda dengan sia-sia. Kali ini Anda benar-benar menunjukkan rasa terima kasih Anda. Wang Lin bisa melihat semua yang terjadi di luar saat dia bersembunyi di ruang surga pemberontakan. Awalnya, sebelum manik pemberontakan surga mengakui dia sebagai tuannya, dia tidak bisa melakukan ini, tetapi setelah dia mencapai tahap Jie dan Tengah, dia melihat perubahan ketika dia memasuki ruang manik. Perasaan itu muncul ketika dia pertama kali memasuki panggung Jie dan juga, tapi itu tidak sejelas sekarang. Wang Lin merasa kultivasinya hanya salah satu alasannya. Yang lain mungkin karena jiwanya tumbuh lebih kuat. Jiwa yang berkeliaran di dunia ketiga memungkinkan jiwanya tumbuh dengan cepat. Sekarang ketika dia berada di dalam surga pemberontakan ruang, yang harus dia lakukan adalah mengambil strip cahaya untuk dapat melihat apa yang terjadi di luar. Dia terkejut dengan penampilan 6 keinginan iblis. Dia tidak berpikir bahwa akan mampu membuatnya keluar dari dunia ketiga dan mencapai tubuh dewa kuno. Dari pusaran air yang muncul dari 6 keinginan iblis, sepertinya dia baru saja diteleportasi dari jajaran transfer ranah keempat. Wang Lin menjadi sangat khawatir. Dia memutuskan bahwa setelah 6 keinginan iblis pergi, dia akan pergi ke rute yang berbeda. Jika keduanya bertemu di sini, itu tidak baik untuk Wang Lin. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Hal-hal yang dikonsumsi oleh 6 keinginan iblis tampak sangat akrab baginya. Dia tiba-tiba teringat kembali ke terowongan, di mana 6 keinginan iblis menggunakan teknik.
Setelah mengingat itu, dia menarik napas panjang. Keraguan muncul di benaknya. Bukankah sepertinya 6 keinginan iblis terlalu mudah menyerapnya? Sepertinya semuanya sudah siap, hanya menunggu 6 keinginan iblis untuk datang dan mengkonsumsinya. Dia bisa dengan jelas merasakan 6 keinginan iblis semakin kuat. 6 keinginan iblis merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kultivasi iblis langit. Misterius telah mencapai penyelesaian. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tujuan yang telah dikejar selama ribuan tahun akhirnya tercapai. Dia merasa sangat percaya diri. Keyakinan ini datang dari keinginan yang baru saja ia serap dari tubuh dewa kuno. Dengan 6 keinginan yang digabungkan, itu menciptakan kekuatan yang sangat istimewa yang memungkinkannya untuk mengendalikan hidup dan mati seseorang. Sebelum 6 keinginan iblis bisa memanjakan diri dalam perasaan itu, hatinya tiba-tiba tenggelam. Wajahnya menjadi jelek. Dari kejauhan, bayangan seperti meteor muncul ke arahnya. Orang tua, karena kamu tidak peduli dengan hubungan tuan dan murid kita, jangan salahkan aku. 6 keinginan iblis mencibir. Dia masih belum bergerak ketika dia menatap bayangan yang mendekatinya. Dalam sekejap mata, bayangan itu telah tiba di hadapan 6 keinginan iblis, mengungkapkan penyihir iblis langit. Dia menatap 6 keinginan iblis dengan mata yang hampir tidak bisa menahan kegembiraannya, tertawa. Baik, seperti yang diharapkan dari muridku, Anda berani menyerap keinginan dewa kuno. YR, tuanmu benar-benar perlu berterima kasih. Wang Lin tertegun. Dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi. Penampilan penyihir iblis langit sangat mengejutkannya. Tubuh orang ini terlihat sangat mirip dengan Bong Kok Meng. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa orang ini tampaknya adalah guru 6 keinginan iblis. Wang Lin tidak tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas ekspedisi ke Tanah Dewa Kuno adalah penyihir iblis langit. Tetapi setelah menganalisisnya, ia memiliki gagasan kasar tentang apa yang terjadi. Dari apa yang dikatakan pria itu, Wang Lin tahu bahwa 6 keinginan iblis mengkonsumsi keinginan dewa kuno. Meskipun dia tidak tahu apa keinginan dewa kuno itu, dia memahami implikasi dari apa yang baru saja dia saksikan. 6 keinginan iblis mengungkapkan tatapan dingin. Tanpa sepatah kata pun, tangannya dengan cepat membentuk segel di depan dadanya. Dia kemudian berbisik, "Roh keinginan, muncul." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, pilar-pilar asap berwarna berbeda muncul di belakang. Roh ganas muncul dari setiap pilar asap menggeram menuju penyihir iblis langit. Mata penyihir iblis langit dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak menghentikan 6 keinginan iblis, tetapi mengaktifkan teknik yang sama sebagai gantinya. Sama seperti 6 keinginan iblis mengaktifkan tekniknya, penyihir iblis langit juga berbisik, "Roh keinginan muncul." Tiba-tiba di belakangnya juga muncul pilar asap yang sama membentuk 6 roh ganas yang menyerang ke depan. 6 keinginan iblis mengungkapkan senyum licik. Meskipun dia belajar dari penyihir iblis langit, dia tahu bahwa penyihir iblis langit tidak mengajarinya hal-hal tertentu tentang penggarapan iblis langit misterius. Sejak lama, dia telah meningkatkan kultivasi iblis langit misterius sendiri. Dia percaya bahwa budidaya misteriusnya sama sekali tidak kalah dengan penyihir iblis langit. Sementara 2 teknik yang hampir identik saling mengenai, penyihir iblis langit tiba-tiba mengeluarkan senyum aneh. Dia tiba-tiba membuka kedua tangannya dan tubuhnya dengan cepat mulai melayang ke atas. Rambutnya mengalir di udara tanpa angin. Gelombang Ling Qi dipancarkan dari tubuhnya. Penyihir iblis langit bergumam, "Gunakan tulang sebagai panduan." Suara itu terdengar agak patah. Begitu kata-kata itu diucapkan, tulang emas di tangan 6 keinginan iblis mulai bergetar sampai meledak menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya, menghilang di tangan 6 keinginan iblis. Bintik-bintik emas mengalir seperti sungai emas menuju penyihir iblis langit. Mereka berkumpul kembali menjadi tulang lengan emas di depannya. Kali ini, sebagian besar tangan tertutup, dengan hanya jari telunjuknya menunjuk ke 6 keinginan iblis. Wang Lin menatap pemandangan di depannya.
Dia merasa aneh bahwa 6 keinginan iblis mampu dengan mudah menyerap keinginan dewa kuno. Seolah-olah ada sesuatu yang memanipulasi acara tersebut. Saat penyihir iblis langit muncul, Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa semua ini didirikan oleh guru 6 keinginan iblis. Jika seperti ini, maka penyihir iblis langit pasti memiliki tujuan besar dalam pikiran. Sebuah pemikiran melintas di benak 6 keinginan iblis. Mengabaikan roh yang saling bertarung, dia mulai mundur. Sinar merah muncul di sekitarnya dan dia segera melarikan diri. Pada saat itu, dia menyadari mengapa pusaran air yang dia ciptakan menggunakan tulang lengan di pintu keluar dunia ketiga telah runtuh. Lengan tulang itu tidak benar-benar miliknya, tetapi masih milik gurunya. Kalau tidak, itu tidak akan tiba-tiba meninggalkannya untuk kembali ke tuan aslinya hanya dengan satu kata. Saat tulang lengan meninggalkannya, koneksi yang telah dia buat dengannya selama 1000 tahun langsung terputus. Ini mengejutkannya dan membuatnya berpikir tentang banyak hal. Gurunya menampakkan ekspresi puas. Dia bahkan tidak melihat 6 keinginan iblis dan berkata dengan suara tenang, "Gunakan keinginan sebagai pedang." 6 roh yang bertarung dengan 6 roh. Penyihir iblis langit segera menjerit. Mereka kembali menyatu bersama untuk membentuk bayangan seseorang. Sementara itu, 6 keinginan iblis yang melarikan diri mulai menghilang secara diam-diam. Ketika dia muncul kembali, dia menemukan dengan ngeri bahwa dia berada di sebelah penyihir iblis langit lagi. Dia muncul tepat di tempat bayangan yang dibentuk oleh 6 roh berada. Tepatnya, keduanya menyatu menjadi satu. Suara penyihir iblis langit mulai terdengar seperti suara setan. Gunakan esensi orang ini sebagai pengorbanan. Saat kata-kata itu diucapkan, 6 keinginan iblis kehilangan kemampuan untuk melawan. Ledakan kecil melukai setiap bagian tubuhnya, menyebabkan dia terluka dari mana-mana. Dengan gelombang tangan kanan penyihir iblis langit, semua saos yang datang dari luka 6 keinginan iblis mulai membentuk bola esensi yang melayang di udara. Selama seluruh proses ini, tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Gunakan kultivasi orang ini untuk membentuk jalan. Gunakan 6 keinginan dewa kuno Tusi sebagai media, buka tempat di mana jiwa dewa kuno beristirahat. Mata penyihir iblis langit mengungkapkan ekspresi gila. Dia telah menunggu 4000 tahun untuk ini. Pada kenyataannya, ketika dia memasuki negeri dewa kuno 1000 tahun yang lalu, itu bukan pertama kalinya, tetapi yang ketiga. 4000 tahun yang lalu, ketika ia memasuki tanah dewa kuno untuk pertama kalinya, menggunakan harta sihir, ia mampu melewati ranah ketiga dan memasuki ranah keempat. Saat itulah dia memenangkan tulang lengan. Dia menyadari bahwa tempat ini berisi fluktuasi keinginan yang tak terbayangkan. Orang lain hanya akan merasakan ketidaknyamanan di hati mereka. Tetapi dia sangat sensitif terhadap ini karena dia sudah menggunakan berbagai keinginan sebagai serangan. Penyihir iblis langit bisa dianggap jenius tak tertandingi. Ketika dia mendeteksi keinginan aneh, dia tidak segera mulai menyerapnya, tetapi malah menggunakan tulang lengannya untuk meninggalkan tanah dewa kuno. Setelah keluar, dia bekerja keras untuk mempelajari hasrat sampai dia menciptakan metode penumbangan iblis langit yang misterius. Ketika dia datang ke sini untuk kedua kalinya, dia juga berhasil mencapai ranah keempat. Tetapi menyadari bahwa keinginan dewa kuno menjadi lebih besar, dia juga mulai melihat para kultivator iblis itu. Dia kaget. Dia memutuskan untuk melarikan diri dan setelah pertarungan yang pahit, dia nyaris tidak bisa melarikan diri. Pada saat itulah ia menemukan beberapa rahasia tentang warisan dewa kuno. Setelah melarikan diri, godaan besar itu terlalu besar baginya untuk ditangani. Dengan demikian, setelah merenungkannya dengan keras, sebuah rencana yang sangat berani terbentuk dalam benaknya. Setelah mempersiapkan selama 1000 tahun, saatnya akhirnya tiba. Dari saat dia meninggal, hingga ketika dia menyerahkan harta warisan kepada 6 keinginan iblis, semuanya telah direncanakan dengan cermat oleh penyihir iblis langit. Di dunia ketiga,
Bahkan jika Bongkok Meng tidak memanggilnya, dia akan muncul ketika 6 keinginan iblis dalam bahaya. Tujuannya adalah agar dia memasuki dunia keempat. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak hari dia menerima 6 keinginan iblis sebagai murid, tubuh 6 keinginan iblis akhirnya meledak menjadi kabut. Adapun Yuan Yingnya, penyihir iblis langit, meraihnya dan mengubahnya menjadi Ling Qi tanpa batas. Mata memiliki tampilan yang bersemangat dan gila. Dia meletakkan tangannya bersama dan meludahkan seteguk Ling Qi. Dia berkata dengan suara yang menakutkan, "Dewa kuno, pimpin jalan. Pergi ketakutan dewa kuno." Tiba-tiba tulang lengan emas yang mengambang di udara meledak dengan keras. Itu menciptakan lingkaran riak emas yang terkondensasi menjadi lingkaran emas di udara. Sementara itu, naga hitam keluar dari kabut 6 keinginan iblis. Naga hitam memiliki wajah yang sangat ganas. Itu berbalik ke arah Ling Qi dari 6 keinginan iblis dan menyedot hampir 1/6 darinya. Ketika tubuhnya mulai bersinar, itu membanting tubuhnya pada lingkaran emas. Pada saat itu, sepertinya seluruh tanah dewa kuno bergetar. Jika bukan karena batasan yang disiapkan penyihir iblis langit sebelumnya, semua pembudidaya lainnya akan segera menyadarinya. Terdengar deru nyaring. Naga hitam terus membanting ke penghalang yang tak terlihat. Banyak celah muncul di mana naga hitam itu membanting. Setelah naga hitam selesai membanting ke penghalang, seluruh tubuhnya menghilang menjadi asap putih dan menghilang dari dewa kuno. Dewa kuno telah selamanya kehilangan keinginan takut. Wang Lin Melongo melihat pemandangan di hadapannya dari dalam ruang pemberontakan surga. Dengan jantung berdebar kencang, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Tulang lengan emas itu benar-benar tulang dewa kuno. Bahkan tulang yang hilang setengah jari manisnya di tas Wang Lin. Tapi apa yang membuat hati Wang Lin lebih bersemangat adalah kemana naga hitam itu menabrak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia menatap lokasi itu. Pergilah ke serakahan dewa kuno. Di kabut, naga merah muncul. Itu menelan 1/6 dari Ling Qi 6 keinginan iblis dan tanpa ampun membanting ke lokasi yang sama. Setelah itu, sukacita, kecemburuan, dan ketidaktahuan muncul, masing-masing seperti seekor naga, dan menghantam cincin emas. Ketika naga terakhir dibentuk oleh ketidaktahuan, menghantam ke tempat yang sama, daerah itu hancur, mengungkapkan sebuah terowongan. Penyihir iblis langit tertawa liar. Tangannya masuk ke terowongan dan meraih kristal es melingkar biru muda. Kristal es itu sekitar 10 kaki lebarnya, tetapi terowongan itu bahkan tidak selebar 3 kaki. Wang Lin menatap terowongan. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya menyerah pada rencana berisiko. Tangan penyihir iblis langit membentuk segel dan mengirim sinar Ling Qi ke arah kristal es. Pada saat itu ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan bahwa seseorang telah melanggar batasannya dan datang dengan sangat cepat ke arahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak mau. Dapat dikatakan bahwa batasan yang dia buat sebelumnya adalah batasan terkuat yang bisa dia buat. Dia juga menumpuk banyak batasan lain di atasnya. Bahkan baginya untuk melanggar batasan, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Meskipun tubuh dewa kuno itu besar melebihi perbandingan, tidak mungkin orang lewat. Dia masih mengerjakan banyak pembatasan untuk berjaga-jaga. Hanya saja kali ini, dia tidak akan pernah berharap untuk pematung jiwa muncul, atau bahwa pemilik laut darah telah mengirim semua penggarap iblis ke tubuh dewa kuno untuk mengejar penyembah jiwa. Akibatnya, akan ada beberapa perubahan yang tak terhindarkan pada rencananya, tetapi dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini sia-sia. Dia juga cukup percaya diri dalam batasannya. Itu sebabnya dia tetap melanjutkan rencananya.